Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila, NIM 2211050039. Saya dari jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam dari UIN Imam Bonjol Padang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah penelusuran sumber informasi Islam. Jadi pada hari ini saya akan mereview satu aplikasi, yaitu aplikasi Hadissoft, yang mana nanti kita akan mencari satu tema hadis di aplikasi tersebut. Sebelumnya, teman-teman bisa mendapatkan aplikasi Hadissoft ini dengan membuka Google Search, menuliskan Hadissoft download. Di sini ada beberapa website. Di sini ada beberapa website download aplikasi Hadissoft yang bisa teman-teman gunakan. Tapi karena di sini saya sudah pernah mendownload aplikasi tersebut, jadi kita langsung masuk saja ke aplikasinya. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi Hadissoft. Terlihat ada banyak sekali fitur-fitur yang bisa kita gunakan. Nanti kita akan mereviewnya satu-satu. Nah, fitur pertama, di sini ada daftar buku. Terlihat di sini ada banyak sekali daftar buku. Berisikan 14 daftar buku bermacam-macam. Ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan kitab-kitab lainnya. Di sini juga ada daftar hadis. Daftar hadis yang berdasarkan kedudukannya, berdasarkan ilmu hadis, hadis Al-Quran, hadis Qudsi, dan kedudukan-kedudukan hadis lainnya sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Lalu ini juga ada daftar hadis. Hadis yang berdasarkan tema. Ada iman, ilmu, umat terdahulu, perjalanan hidup, dan tema-tema bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Ini juga ada bookmark. Bookmark ini kita bisa membuatkan judul baru atau judul dari hadis-hadis tersebut. Dan juga ini nanti adalah hasil pencarian dari pencarian hadis yang kita cari nanti. Di sini ada garis 3 di bagian kolom pencarian. Di garis 3 ini ada beberapa mode pencarian. Ada satu kata kunci, multi kata kunci, regular expression, dan juga hadis terampil. Di sini kita coba satu kata kunci dulu. Contohnya, kita ingin mencari hadis dengan kata kunci malu. Nah, terlihat di sini ada banyak sekali hasil dari hadis-hadis yang membahas tentang malu. Di bagian daftar semua buku ini terlihat bahwa ada hadis yang membahas tentang malu pada kitab Sahih Bukhari yang berjumlah 100 hadis, Sahih Muslim 60 hadis, Sunan Tirmizi 53, Sunan Abu Daud 61, dan masih banyak lagi. Jadi teman-teman bisa memilih hadis-hadis mana yang dibutuhkan. Jadi kita perkecil lagi untuk mencari hadis yang kita inginkan. Nah, kita ubah menjadi multi kata kunci. Lalu di sini kita tuliskan malu
sebagian dari iman. Nah, maka di sini akan muncul pengecilan hasil hadis yang daripada yang sebelumnya. Tadi hadisnya mencapai 1000-an. Nah, ketika diperkecil lagi menjadi malu sebagian dari iman, membahas malu sebagian dari iman, hadisnya diperkecil hasilnya tuh lebih sedikit, sebanyak 34 saja. Ini adalah salah satu contoh hadis yang kita ambil tentang malu sebagian dari iman. Nah, di sini terlihat bahwa hadis ini berasal dari kitab Sunan Nasa'i, ada di dalam hadis Sunan Nasa'i dengan kitab Iman dan Syariatnya. Nah, pada bab malu, bab 2210. Di sini ada fitur daftar hadis. Nah, terlihat bahwa di sini daftar hadisnya kosong ya, tidak memiliki daftar hadis. Lalu di sampingnya ada sanad hadis. Nah, ini terlihat bahwa bagaimana turunan sanad dari hadis tersebut. Nah, pada fitur ini ada diagram sanad. Teman-teman bisa melihat diagram sanadnya secara lebih jelas. Nah, di sini terlihat bagaimana diagram sanadnya itu tersusun dari sanad Sunan Nasa'i yang ke 4947. Nah, di sini diagramnya lebih lengkap daripada yang ada di samping. Warna-warna ini memiliki arti dan juga kedudukannya. Nah, keterangan warna itu bisa kita lihat dari sini, keterangan warna. Ini bagaimana levelnya, terlihat di sini bagaimana level warna dan juga keterangan dan daripada arti-arti dari warna tersebut. Pada level 1 ada dari keterangan sahabat. Di sini memiliki penjelasan kalau dari kalangan sahabat itu adalah orang yang bertemu Rasulullah langsung dan dia adalah seorang muslim. Jadi di sini sangat mempermudah sekali ya, bahwa dari warna-warna ini memiliki keterangan dan juga arti secara lebih detail. Lalu ini ada hadis serupa, pada bagian malu sebagian dari iman itu memiliki beberapa hadis yang sama pada kitab-kitab yang lain. Ada Sahih Bukhari di nomor 23. Nah, ada Sahih Bukhari juga, tetapi di bagian nomor 5653 yang membahas tentang tema yang sama, yaitu malu sebagian dari iman. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan dan memilih hadis-hadis mana yang diinginkan. Ada sekitar 16 hadis yang serupa mengenai malu sebagian dari iman ini. Di sini juga ada pencarian rawi jika teman-teman ingin mencari secara manual nama dari perawi hadis. Nah, teman-teman bisa isi kolom-kolom yang ada di sini. Dia berasal dari kalangan mana, juga berasal dari level yang mana. Nah, kalau ini adalah kotak kritik dan saran pada aplikasi ini atau pada hadis-hadis yang sekiranya itu meragukan dan ada sedikit kesalahan, maka teman-teman bisa memberikan kotak dan saran pada kolom ini. Nah, di sini juga ada fitur copy. Nah, fitur copy ini tuh fitur untuk menyalin hadis-hadis yang ada di sini. Lalu ada font.
Nah, di bagian font itu teman-teman bisa menyesuaikan mau tulisan yang seperti apa. Nah, di sini kita pilih, kita ambil contoh font Adobe Custom Pro Bold nomor 14. Nah, untuk bahasa Indonesia juga sama, kita ubah menjadi nomor 12, lalu kita klik OK. Nah, secara otomatis dia akan berubah, dan teman-teman bisa menyesuaikan font-font yang teman-teman inginkan. Di sini juga ada note. Nah, note di sini itu berguna bagi teman-teman jika ingin membuat catatan. Jika ingin ada catatan di dalam hadis ini, maka teman-teman bisa menuliskan note-nya di sini. Nanti ketika note-nya sudah selesai, bisa disimpan pada fitur yang ini, seperti kartu chip. Di sini juga ada bio. Nah, di sini bio ini biografi dari para imam yang ada pada hadis-hadis. Nah, ada Imam Bukhari, Muslim, Tirmizi. Dari biografi ini, teman-teman bisa melihat kelengkapannya, bagaimana nama, kunyah beliau, pertumbuhan, tanggal lahir. Di sini juga lumayan lengkap ya penjelasannya. Tuh. Pada contoh pada biografi Imam Nasai itu ada 6 halaman. Nah, teman-teman bisa baca di sini secara lengkap. Juga ada fitur backup dan restore. Nah, ketika ingin menyimpan suatu hadis yang teman-teman inginkan, nah, teman-teman bisa membackup-nya bagian sini, dan backup-nya bisa dengan memberi nama, juga memasukkannya mau ke drive yang mana, bisa ke drive lokal disk D atau lokal disk C, itu terserah. Juga ada info. Info ini adalah tools yang memberikan informasi tentang hadis sahih. Nah, itu tadi adalah review saya tentang aplikasi hadis sahih, yang mana hadis ini sangat membantu sekali untuk kita mencari hadis itu secara lebih mudah dan juga lebih canggih, karena dia lebih efisien dan kita tinggal klik saja, maka kita bisa mendapatkan hadis yang kita inginkan. Asalkan kita memasukkan kata kunci yang sesuai, maka hadis yang kita mau itu akan muncul di bagian kolomnya. Dan ini sangat membantu sekali bagi teman-teman yang ingin mendapatkan hadis secara cepat. Segitu dulu penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.